Saudara-saudara, judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu menghormati Allah, saudara. Ini adalah salah satu yang penting dari kehidupan kekristenan kita. Kita menghormati Allah. Saudara, dosa yang paling dibenci Tuhan adalah kesombongan. Sekali lagi, dosa yang paling dibenci Tuhan adalah kesombongan. Oleh kesombonganlah Lucifer, malaikat yang terbaik, diusir dari surga. Terusir dari surga, saudara. Dan karena kesombongan juga, kita dapat lihat di Kisah Para Rasul 12 ayat 23, Herodes mati ditampar malaikat Allah karena dia tidak menghormati Tuhan. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk selalu menghormati Allah, saudara. Bukan hanya dalam ibadah, tetapi dalam setiap kehidupan, setiap hari-hari yang kita lalui, kita terus menghormati Allah. Walaupun itu dimulai daripada saat ibadah. Kalau pada saat ibadah kita saja tidak menghormati Allah, saya nggak yakin saudara menghormati Allah di luar ibadah. Karena itu saudara, kita belajar dari ibadah, kita menghormati Allah, dan kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita tetap menghormati Allah. Firman Tuhan berkata 1 Samuel 2 ayat 30, bagian B berkata, siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara-saudara, kita sudah melihat Daniel pasal 1 sampai yang ketiga, bagaimana Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria begitu menghormati Allah, walaupun tekanan, bahkan ancaman kematian mereka alami, tetapi mereka tetap menaruh respect, mereka tetap menaruh iman percaya kepada Tuhan. Dan hasilnya saudara, Tuhan menghormati mereka, Tuhan memberikan penghormatan, kehormatan kepada setiap mereka. Saudara, pada saat kita menghormati Allah, percayalah Tuhan akan menghormati kita. Bagaimana cara Tuhan menghormati kita? Dia akan memberikan kehormatan kepada setiap kita. Karena itu saudara, begitu penting sekali dalam Daniel pasal yang ketiga ini, saudara-saudara. Nah, perlu kita ketahui sebelum kita baca, saudara, jarak antara Daniel pasal kedua dengan Daniel pasal ketiga 30 tahun, saudara. Tidak terasa, saudara. Sebulan yang lalu saya berkhotbah tentang Daniel pasal kedua, dan sekarang sudah berlalu 30 tahun, saudara. Lama ya, saudara. Makanya rambut saya sudah mulai putih, saudara. 30 tahun. Saudara-saudara, dalam masa 30 tahun, hubungan Daniel dan Nebukadnezar begitu erat, begitu karib, saudara. Sehingga di Daniel pasal keempat kita melihat ini adalah tulisan dari Daniel yang menulis pernyataan Nebukadnezar. Daniel bertindak sebagai bukan hanya penasehat Nebukadnezar, dia juga sebagai sekretarisnya Nebukadnezar, saudara. Begitu karib. Daniel pasal 3, Daniel tidak ada di sana, saudara ya. Peristiwa Hananya, Misael, Azaria yang dibuang di perapian, Daniel tidak ada di sana. Kenapa? Karena yang pertama tidak ada yang melaporkan. Sebaliknya Hananya, Misael, Azaria, Sadrak, Mesak, Abednego ada yang melaporkan yang iri kepada mereka. Yang kedua, Daniel ada di istana, sementara Daniel pasal ketiga terjadi di luar istana, saudara. Nah, kita lihat saudara, Daniel pasal keempat. Kita baca bersama-sama ayat 1 sampai yang ketiga. Kalau saudara dapat lihat di screen, kita baca bersama-sama. Kalau tidak, saudara lihat di Alkitab masing-masing. 1, 2, 3. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala suku yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal, pemerintahannya turun-temurun. Saudara-saudaraku yang terkasih, dimulai dari ayat 1 sampai ketiga menunjukkan Nebukadnezar sudah menjadi penyembah Allahnya Daniel, saudara. Ini yang kita tidak tahu selama ini. Kenapa bisa begitu? Nah, ini yang perlu kita lihat, saudara ya. Ini yang perlu kita lihat. Di pasal pertama, saudara, Daniel pasal yang kedua, bagaimana Daniel menyingkapkan mimpi Nebukadnezar sehingga akhirnya Raja Nebukadnezar memuji Allahnya Daniel, tapi hanya sebatas itu. Pasal ketiga juga demikian. Pada saat Sadrak, Mesak, Abednego tidak mati dibakar hidup-hidup, malah ada yang menolong, wajahnya seperti anak dewa, kata Raja Nebukadnezar. Waktu itu juga
Tuhannya Daniel dipuji oleh Nebukadnezar, tetapi hanya sampai sebatas itu. Tetapi di pasal 3 kita akan melihat, saudara, bahwa Nebukadnezar mengalami pertobatan, saudara. Nah, bagaimana ceritanya, saudara, ya? Seorang raja yang kejam, raja kafir, penyembah dewa-dewa kafir, saudara, pada saat berperang terkenal kejam, yang suka membuat kontroversi dalam setiap keputusan-keputusannya, saudara. Saudara, sejarah gereja juga mencatat ada raja-raja kafir yang akhirnya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang paling terkenal mungkin Kaisar Konstantin. Bagaimana dia berperang, saudara, pada saat dia menghadapi lawan yang 3 kali lipat lebih banyak di abad yang ketiga. Kemudian dia berdoa kepada siapapun yang ada di atas. Dia penyembah dewa matahari, Kaisar Konstantin, saudara. Kemudian dia dewa-dewa tolonglah aku. Kemudian dia melihat tanda salib di langit, dan ada suara mengatakan, dengan tanda ini taklukkanlah. Dan dia merasa ini Tuhannya orang Kristen. Dan besoknya dia memenangkan pertempuran, saudara. Saat itu juga dia menjadi Kristen. Dan ada raja-raja lain, Raja Boris dari Bulgaria, saudara, yang bertobat pada saat melihat lukisan di dinding tentang Last Judgment, penghakiman terakhir. Dia juga bertobat, saudara. Pangeran Vladimir dari Rusia yang terkenal kejam, yang terkenal hidupnya suka berfoya-foya, pada saat dia memasuki ibadah di sebuah ibadah gereja ortodoks, dia merasakan keindahan surgawi dan dia bertobat juga, saudara. Dan bagaimana pertobatan Nebukadnezar? Kita akan lihat, saudara. Diawali, ini merupakan awal dari kisah itu, saudara. Apa yang dikatakan Nebukadnezar ditulis oleh Daniel. Ayat pasal 4 ayat 4 berkata, aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Mengapa dia hidup dengan tenang dan senang dalam rumahnya, saudara? Karena pada saat itu dunia dalam kacamata Alkitab pada masa itu, yaitu Timur Tengah, Afrika Utara, itu semua sudah ditaklukkan oleh Nebukadnezar, sehingga tidak ada lagi yang ditaklukkan Nebukadnezar. Sehingga, saudara, ini mendatangkan kesombongan kepada Nebukadnezar. Saudara, hati-hati. Kesuksesan, kenyamanan seringkali menuntun kita kepada kesombongan, saudara. Menuntun kita kepada sikap dalam hati kita yang tidak lagi respect kepada Tuhan, menganggap kita yang membuat berhasil. Itu sebabnya Nabi Musa berkata dalam Ulangan 8 ayat 14, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kita dapat berhasil, kita dapat sukses, itu semua karena Tuhan. Pada saat kita tidak menganggap itu lagi karena Tuhan, kita sudah masuk ke dalam dosa kesombongan. Dan inilah yang terjadi kepada Nebukadnezar, saudara. Dia dengan tenang di istana karena tidak ada lagi yang ditaklukkan. Dia merasa bahwa ini semua karena aku, semua ada di bawah kakiku. Saudara-saudara, Nebukadnezar jatuh dalam dosa kesombongan. Kemudian, saudara, selanjutnya ayat 5 sampai 18 menceritakan tentang mimpinya Nebukadnezar. Saya akan bacakan secara sekilas, saudara-saudara, ya. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan hayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsazar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu, inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Saudara, ini mimpinya, ya. Saudara simak baik-baik, saya tidak akan ulang-ulang lagi mimpinya. Saya hanya bacakan saja. Pohon itu bertambah besar dan kuat,
tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buah-buahnya berlimpah-limpah padanya. Ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Di rumput muda di padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Saudara-saudara, inilah mimpinya, saudara. Biarlah hati manusia berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan ini. Itulah mimpi yang telah kudapat, aku Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau Belsazar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Saudara-saudara, kita ketahui bahwa Daniel punya kemampuan daripada Tuhan untuk menafsirkan mimpi, dan itu sebabnya di pasal kedua akhirnya Daniel tampil menafsirkan mimpi raja, sehingga selamatlah orang-orang bijaksana yang hampir dibantai habis oleh Nebukadnezar. Demikian juga pasal keempat ini, saudara-saudara, Daniel juga menafsirkan mimpi raja. Ayat 19 sampai 26. Saya akan bacakan lagi, saudara, ya, secara sekilas. Ini maknanya. Tadi mimpinya, sekarang maknanya. Kalau saudara mau lebih detail lagi, saudara bisa baca Alkitab saudara, ya. Ayat 19. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsazar, tercengang beberapa saat, pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Belsazar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsazar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku, dan maknanya atas seteru Tuanku. Saudara, seperti saya katakan tadi, Daniel dan Nebukadnezar sudah dekat sekali hubungan, saudara. Walaupun yang satu raja, yang satu penasehat, hubungan mereka sangat dekat. Sehingga pada saat Daniel mendengar mimpi itu dan memperoleh maknanya daripada Tuhan, dia terkejut, saudara. Dia terkejut karena Nebukadnezar adalah sahabatnya, saudara. Ya, walaupun junjungannya, tapi mereka sudah begitu dekat. Dan dia berkata, kalau bisa mimpi ini tertimpa atas musuh Tuanku. Tapi ternyata tidak, saudara. Mimpi ini untuk Nebukadnezar. Pohon yang Tuhan kulihat itu bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi. Yang daun-daunnya indah, buah-buahnya berlimpah daripada akan makanan. Dan selanjutnya, saudaraku, ayat 22, Tuanku itu ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit dan kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Jadi yang dimaksud mimpi itu adalah Nebukadnezar. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini, binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tanggulnya, dan bla bla bla. Inilah ayat 24, saudara, inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Jadi ini putusan yang maha tinggi, Allahnya Daniel, Allahnya yang kita sembah juga, saudara. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu. Jadi hukuman kepada Nebukadnezar 7 tahun, saudara.
hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ada kata hingga, sampai, saudara. Saudara, seringkali kita juga mengalami koreksi daripada Tuhan. Seringkali kita juga mengalami pendisiplinan daripada Tuhan. Seringkali kita mengalami teguran daripada Tuhan. Sampai kapan, saudara? Sampai kita bertobat, saudara. Nebukadnezar mengalami sampai 7 tahun. Kita lanjut, saudara. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang segera sesudah tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Hukuman itu berhenti pada saat Nebukadnezar mengakui bahwa Tuhanlah yang mempunyai kekuasaan, bukan lagi dirinya. Kesombongannya dihancurkan oleh sebuah pertobatan, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, ayat 27, Daniel sempat memberikan teguran. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Jadi saudara, hukuman sudah diberikan, tetapi ada kesempatan yang tetap diberikan Tuhan. Dan karena itu Daniel memberikan nasihat. Lepaskan diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Saudara-saudara, sebelum tindakan pendisiplinan daripada Tuhan yang terkadang kita alami dalam kehidupan kekristenan untuk membuat kita bertobat, untuk membuat kita kembali untuk menjadi penyembah Tuhan yang sungguh-sungguh. Saudara, seringkali ada masa yang kita lalui. Namun sebelum ada masa itu, Tuhan seringkali berbicara pada setiap kita, memberikan kita teguran. Mungkin melalui hamba Tuhan, melalui firman Tuhan yang disampaikan, melalui Alkitab yang kita baca secara pribadi, atau pada saat kita berdoa Tuhan memberikan teguran. Selalu ada seperti itu. Seringkali kita tidak peka. Saudara, Daniel masih memberikan kesempatan kepada Nebukadnezar. Andaikan Tuhan dapat bertobat dari segala kesalahan Tuhan, maka Tuanku dapat melanjutkan kebahagiaan Tuanku. Tetapi kenyataannya tidak demikian, saudara. Nebukadnezar tidak bertobat. Tuhan terlebih dahulu menegur Kain. Sebelum Kain membunuh Habel, Tuhan menegur Kain, saudara. Dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa sudah mengintip di depan pintu, kata Tuhan kepada Kain. Tapi saudara, Kain tetap jugul, kata orang Batak, saudara. Degil, kata orang sini, saudara. Keras hati, tegar tengkuk, kata Alkitab. Sehingga akhirnya saudara, dia tetap bunuh Habel. Akhirnya hukuman dia alami. Sebaliknya, orang-orang Niniwe yang sudah direncanakan Tuhan untuk dihukum, namun mereka mendengar suara Nabi Yunus. Nabi Yunus berkata, 40 hari dari saat ini Tuhan akan menunggang balikan Niniwe. Orang Niniwe bertobat, saudara. Raja Niniwe yang kejam bertobat, saudara. Dia katakan semuanya bertobat, semuanya berpuasa, sampai binatang-binatang suruh puasa, kata Raja Niniwe, saudara. Bayangkan, dan akhirnya itu menyentuh hati Tuhan. Hukuman kepada Niniwe tidak dilaksanakan. Saudara-saudara, Tuhan memberikan pendisiplinan. Seringkali dia memberikan teguran terlebih dahulu. Namun apabila kita melewatkan teguran itu, kita alami, saudara-saudara, pendisiplinan daripada Tuhan. Namun pendisiplinan daripada Tuhan selalu untuk mendatangkan kebaikan pada setiap kita, saudara. Dia bukan Allah yang kejam. Dia penuh kasih, saudara. Orang yang ditegur dan dididik adalah orang yang dikasihinya. Nah, saudara, kita lihat hukuman seperti apa Nebukadnezar. Kalau kita dengar cerita tadi, saudara, seperti ini cerita dongeng, saudara, ya. Cerita bohong. Waduh, ini gimana nih? 7 tahun tiba-tiba Nebukadnezar. Waktu saya dulu baca ini, saudara, ini saya belum bisa bayangkan. Ini apa yang terjadi kepada Nebukadnezar ini? Apakah dia diangkat ke suatu tempat yang tidak ada manusia? Tidak, saudara. Ternyata setelah saya selidiki, saudara, termasuk dengan Mbah Google, saudara, ya. Mbah Google, ya. Saya zaman now, hamba Tuhan harus up to date, saudaraku. Harus upgrade diri, bukan hanya buku-buku yang dia punya, tapi juga Mbah Google. Saudara, di Mbah Google ketemu, saudara, penyakit Nebukadnezar. Semuanya itu terjadi atas Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, Nebukadnezar nggak tobat juga.
Ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Masih jugul dia, saudara. Raja belum habis bicara ketika suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Saudara, kalau kita lihat ini seperti cerita dongeng, saudaraku ya. Tapi ternyata tidak, saudara. Ini dinamakan sindrom boantropi, saudara. Boantropi adalah salah satu dari 7 gangguan mental yang paling menakutkan di dunia, saudara. Ciri-cirinya, ini adalah kelainan jiwa yang sangat aneh. Jadi ini benar ada, bukan hanya Nebukadnezar, tapi ada juga orang-orang dunia yang lain yang mengalami. Di mana penderitanya merasa mereka adalah seperti seekor sapi dan lembu. Mereka yang menderita ini menjalani hari-harinya seperti seekor sapi yang makan rumput-rumputan. Jadi mentalnya, saudara, mentalnya rusak. Fisiknya sekilas terlihat biasa, namun rambut yang lebih panjang dan kuku yang lebih kasar. Ini dia namanya sindrom boantropi, saudara. Saudara-saudara, bersyukurlah kalau Tuhan mendisiplin kita, Tuhan menegur kita tidak separah Nebukadnezar. Saudara bayangkan kalau tiba-tiba Efran seperti Nebukadnezar, saudara, bergaya seperti lembu dan sapi. Disiapkan makan sama ibu, dia nggak mau, saya mau makan rumput. Bayangkan, saudara-saudara. Jadi kalau kita ditegur oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan, bersyukur. Saat ini kita belum parah. Jadi jangan tetap lanjutkan kebiasaan-kebiasaan kita yang salah. Bertobat, saudara. Hormati Tuhan, kembali kepada Tuhan, agar segala sesuatu akan diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara, akhirnya ayat 34 dan 37 terjadilah pertobatan Nebukadnezar. Yang selama ini, saudara, pada saat saya baca Alkitab, saudara, saya tidak pernah memperhatikan ini. Ternyata, saudara, kalau dulu sudah disebut Kristen tapi belum disebut Kristen karena Yesus belum turun. Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus belum turun pada saat itu. Tapi kalau dulu sudah disebut Kristen, Nebukadnezar juga menjadi orang Kristen sama seperti saya dan saudara. Kita perhatikan di ayat 34. Setelah lewat waktu ini tentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku. Nah, jadi sekali lagi, saudara, ini adalah penyakit mental. Akal budinya kembali, saudara. Lalu aku memuji Allah yang Maha Tinggi dan membesarkan, memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendak terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kubuat? Pada waktu akal budi kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi, dan aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Saudara bayangkan selama 7 tahun raja yang perkasa ini, saudara, harus ditaruh di sebuah tempat, katakanlah kandang, saudara. Dia dirantai di sana dan diberi makan rumput. Mungkin permaisurinya melihat dari istana sambil menangis, ini suamiku yang tercinta, yang dulunya gagah perkasa tapi sekarang seperti sapi, saudara. Bahkan Daniel mungkin juga bersedih karena dia sudah begitu karib dengan Nebukadnezar. Dan ada kemungkinan Daniel lah yang menjalankan roda pemerintahan selama Nebukadnezar mengalami gangguan mental itu, saudara.
Dan ayat 37, jadi sekarang aku, nah ini yang luar biasa saudara. Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saudara-saudara, Nebukadnezar bertobat dan menjadi penyembah Tuhan. Nebukadnezar, raja yang kejam, bertobat, saudara. Seberapa besar dosa yang kita lakukan, seberapa besar kesalahan yang kita lakukan, mungkin belum sebesar Nebukadnezar, saudara. Seberapa jahat kehidupan kita, belum sejahat Nebukadnezar. Izinkan hidup kita berubah, izinkan hidup kita dikoreksi oleh Tuhan. Terkadang Tuhan mau kita hidup sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tidak menjadi orang Kristen setengah-setengah, saudara. Tidak menjadi orang Kristen suam yang ke gereja hanya karena rutinitas, saudara. Tuhan mau kita menjadi penyembah Yahweh, penyembah Yesus yang sungguh-sungguh, saudara. Sebelum itu terjadi, seringkali ada koreksi-koreksi pendisiplinan yang Tuhan lakukan. Kalau tidak, saudara, itu akan terus kita alami, saudara. Koreksi diri kita, berdoa kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku Tuhan, apa yang harus berubah dalam diri kita. Ini merupakan pertanyaan refleksi, apa yang harus terjadi kepada kita agar kita dapat taat dan menghormati Allah, saudara. Kita tidak mengalami seperti Nebukadnezar punya penyakit sindrom boantropi, tetapi mungkin kita ada teguran-teguran lain. Dan bukankah COVID-19 juga, saudara, walaupun itu bukan dari Tuhan tapi seizin Tuhan, dan banyak mengoreksi, banyak membetulkan segala sesuatu yang salah, saudara. COVID-19 merupakan seleksi bagi orang-orang percaya. Apakah dia tetap teguh imannya kepada Tuhan? Apakah dia tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Kalau dia tidak datang ke gereja, masih ada alternatif lain, saudara, ibadah online. Tetapi pertanyaannya kepada orang-orang percaya yang dulu sungguh-sungguh, yang dulu begitu rajin ibadah, apakah di hari Minggu ini, saudara, mereka ibadah? Ataukah mereka sudah mulai melupakan Tuhan? Kalau mereka sudah mulai melupakan Tuhan, berarti mereka tidak lolos seleksi dari proses COVID-19 ini, saudara. Saudara, izinkan Tuhan untuk mengoreksi kita. Amin, saudara. Izinkan Tuhan membawa kita kepada satu titik kita menghormati Allah. Seperti saya katakan tadi, menghormati Allah dimulai dari pada saat ibadah, kemudian diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Kita menghormati Allah. Tetapi bagaimana mungkin kita menghormati Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadah saja kita tidak menghormati Allah, kita tidak memberikan respek kepada Allah. Saudara-saudara, biarlah Daniel pasal yang ketiga, kisah Nebukadnezar, kisah terakhir dari Nebukadnezar. Karena besok, saudara, khotbah selanjutnya ada raja lain yang bernama Belshazzar. Saudara-saudara, biarlah kisah ini menjadi koreksi pada setiap kita. Kesimpulan, saudaraku, kesuksesan dan kenyamanan seringkali menuntun kita kepada dosa, kesombongan, dan tidak menghormati Tuhan. Seringkali, hati-hati, saudara. Karena kasihnya Tuhan akan melakukan tindakan pendisiplinan kepada setiap kita. Caranya beda-beda, saudara. Rasul Paulus pada saat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, matanya buta, saudara. Dia mengalami matanya buta. Bahkan sampai seumur hidupnya ada efek dari kebutaan matanya waktu di jalan menuju ke Damsyik, saudara. Itu yang harus dia alami, saudara. Tindakan pendisiplinan akan berlangsung sampai kita bertobat dan kembali memiliki sikap menghormati Tuhan. Setelah pertobatan kita akan menerima kehormatan dari Tuhan. Saudara, di ayat tadi saya lupa memberi penekanan. Pada saat Nebukadnezar sadar lagi, dikatakan di sana, saudaraku, Tuhan memberikan kemuliaan yang lebih besar dari sebelumnya. Artinya, saudara, pada saat Nebukadnezar sadar, saudara, kerajaannya semakin besar. Nebukadnezar sebagai Allah, sebagai raja penyembah Yahweh, menjadi raja yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya, saudara, setelah proses pendisiplinan dari Tuhan, setelah proses koreksi daripada Tuhan, itu selesai, saudara, Tuhan akan memberikan
penghormatan pada setiap kita. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, menjadi alat Tuhan di bumi. Tetapi jikalau kita tetap jubul, saudara, kita tetap degil, kita tetap tegar tengkuk, saudara-saudara, kita akan terus mengalami apa yang kita alami saat ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah.